Salam, sidang jemaat yang kasih Tuhan. Marilah pada petang sore hari ini kembali kita mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah doa ini. Dan firman Tuhan pada sore hari ini diberikan tema pesan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita baca di dalam kitab Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditujukan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Puji Tuhan, inilah pesan terakhir yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus itu naik ke surga, yaitu agar kita sebagai murid-muridnya pada waktu itu diberikan pesan untuk memberitakan Injil, menjadikan orang-orang sebagai murid, menjadikan orang-orang sebagai orang yang percaya. Nah, itulah tugas agung, tugas mulia yang telah ditugaskan kepada kita semua, mulai pada zaman itu sampai pada saat ini. Iya, pesan pertama yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, kita harus pergi. Kita harus mau pergi untuk memberitakan, yaitu menjadikan bangsa sebagai murid, menjadikan orang-orang yang belum percaya menjadi orang-orang yang percaya. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, menjadikan orang-orang yang belum percaya untuk menjadi orang percaya itu tidak mudah, apalagi zaman sekarang. Kita tidak bisa secara nyata memberitakan Injil dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu. Itu sebabnya kita harus mempunyai hikmat. Kita harus memiliki cara supaya Injil itu dapat tersampaikan kepada orang-orang yang belum percaya kepadanya. Nah, itu sebabnya yang pertama yaitu diperlukan oleh sesosok atau orang yang memiliki jiwa kemauan untuk memberitakan Injil. Ya, kita baca di dalam Roma 10 ayat 14 sampai 15. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepadanya? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ya, memberitakan Injil itu adalah sesuatu yang dikatakan sebagai kabar baik. Kenapa dikatakan sebagai kabar baik? Sebab kita memberitakan keselamatan, memberitakan tentang kebenaran, memberitakan tentang surga. Itu sebabnya di dalam firman Tuhan ini mengatakan, bagaimana orang dapat percaya kepada Tuhan jika tidak ada yang mendengar tentang dia. Itu artinya bagaimana orang dapat percaya kepada Tuhan Yesus kalau tidak ada orang yang mau pergi untuk memberitakan Injil. Nah, itulah tugas kita. Ya. Tidak mungkin ada orang yang mengenal Kristus, tidak ada orang yang mau percaya Kristus kalau tidak ada orang yang mau pergi untuk memberitakan Injil. Nah, disitulah maka kita diberikan amanat oleh Tuhan Yesus untuk mau pergi menjadikan bangsa muridnya Tuhan Yesus. Nah, itu bukan berarti orang itu bisa atau tidak bisa, tetapi mau atau tidak mau. Selagi orang itu mau, pasti Tuhan akan memberikan kemampuan. Itu adalah tugas kita yang mulia. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan untuk memberitakan Injil tidak bisa serta-merta kita menyampaikan dari rumah ke rumah. Tentunya harus ada cara, ada hikmat. Nah, orang yang akan memberitakan, memperdengarkan Injil, tadi dikatakan bagaimana mereka dapat percaya kepada dia
jika mereka tidak mendengar tentang Dia. Nah, bagaimana orang itu akan mendengar tentang Kristus kalau tidak ada orang yang mau pergi untuk memperdengarkan Injil? Nah, sekarang yang perlu digarisbawahi adalah siapa yang mau pergi untuk memberitakan Injil itu kepada Tuhan. Ya, itu adalah tugas kita semua, bukan tugas seorang pendeta, tapi tugas setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kita masih bisa memberitakan Injil dengan cara-cara yang lain, tidak harus membawa Injil dari rumah ke rumah. Masih ada cara-cara lain. Nah, itu sebabnya firman Tuhan masih memberikan cara, firman Tuhan masih memberikan jalan. Bagaimana caranya kita memberitakan Injil di tengah-tengah kesulitan seperti ini? Ya, kita baca di dalam 2 Korintus 3 ayat 2. Demikian firman Tuhan, 2 Korintus 3 ayat 2-3. Kamu adalah surat pujian kami, yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus, yang ditulis oleh pelayan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini adalah surat pujian, yaitu surat yang dapat membawa kemuliaan, yang ditulis di dalam hati kami. Ya, itu sebabnya kita dikatakan adalah yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Lah, itulah cara. Kita tidak bisa memberitakan Injil secara nyata, tetapi kita bisa membawa hidup ini sebagai surat pujian yang dapat dibaca oleh semua orang. Nah, tergantung kita nanti dibaca dalam segi apa. Tetapi firman Tuhan menjelaskan bahwa kita harus dapat dibaca oleh semua orang sebagai surat pujian, yaitu sebagai surat yang baik, yang dapat memberi nama Tuhan, dapat memberi kemuliaan nama Tuhan. Itulah surat pujian. Nah, lewat itulah kita dapat memberitakan Injil. Lewat cara hidup kita, lewat cara tingkah laku kita. Ya, sebab kita adalah, dikatakan tadi, surat yang dapat dibaca oleh semua orang. Nah, di sini kita membawa satu tanggung jawab kepada semua orang. Kalau kita menjadi surat yang jelek, nah itu berarti kita tidak malah memberitakan Injil, malah kita merusak. Nah, itu sebabnya kita semua harus memiliki rasa tanggung jawab untuk menjadi pemenang-pemenang Injil, yaitu dengan cara menjadikan hidup kita itu sebagai surat Kristus. Nah, di dalam ayat 3 dikatakan, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Ya, kita semua ini surat Kristus. Nah, sebagai surat Kristus, kita ini dibaca oleh semua orang. Ya. Nah, bagaimana nanti orang membaca itu, penilaiannya bagaimana? Apakah pada saat orang membaca kita itu, kita menjadi surat pujian atau menjadi surat omelan? Nah, disitulah nanti akan menentukan bagaimana kita itu akan memenangkan jiwa, bagaimana kita akan mengabarkan Injil, bagaimana kita akan menjadikan bangsa-bangsa itu sebagai muridnya Tuhan Yesus. Kita diberikan tanggung jawab menjadi surat-surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang, tetapi harus menjadi surat-surat yang menjadikan sebagai surat pujian, surat yang baik. Nah, saya yakin dan percaya, jikalau kita semua dapat menjadi surat Kristus yang baik, surat pujian yang baik, pasti nanti ada orang yang tertarik, ada orang yang ingin menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Ya, sebagai surat-surat Kristus, kita tidak berhenti dan tidak diam di situ saja. Kita juga harus menekankan lebih dalam lagi supaya kita dapat menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Nah, kita baca 1 Timotius 4 ayat 12. Demikian firman Tuhan, 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu.
Inilah alat yang diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang mau pergi untuk memberitakan Injil. Ya. Kembali lagi, kita tidak bisa memberitakan Injil lewat traktat, lewat pembagian kitab dan sebagainya. Alat yang paling tepat zaman sekarang adalah menjadi surat Kristus, menjadi teladan. Nah, teladan dalam hal apa? Firman Tuhan mengatakan teladan di dalam perkataanmu. Bagaimana kita membawa perkataan kita kepada orang lain? Apakah perkataan kita itu menjadi berkat? Atau perkataan kita itu malah membunuh karakter orang, menyakiti orang? Nah, itu harus kita berhati-hati. Nah, firman Tuhan mengatakan, hendaklah kau menjadi teladan. Tentunya perkataan kita harus baik. Harus dapat menjadi teladan. Harus dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang kita ajak berbicara. Itu dalam hal perkataan. Begitu juga firman Tuhan tadi mengatakan dalam tingkah lakumu. Bagaimana kita bertingkah laku? Bagaimana kita membawa sikap hidup kita? Apakah tingkah laku kita itu mempermalukan? Atau justru tingkah laku kita itu menjadi berkat bagi orang lain? Nah, cara-cara itulah sebagai cara kita untuk memberitakan Injil lewat tubuh kita yang dikatakan sebagai surat-surat Kristus. Nah, disitulah kalau kita benar-benar dapat membawa amanat agung, kita menjadikan teladan hidup kita bagi orang-orang lain, maka pasti nanti ada orang-orang yang dapat kita menangkan. Ya, di dalam tingkah laku, di dalam kasih. Ya, kita harus hidup di dalam kasih, mengasihi sesama, mengasihi Allah itu harus kita terapkan secara nyata. Ya, sebagai orang Kristen kita harus penuh dengan cinta kasih. Karena berbicara tentang kekristenan itu berbicara tentang kasih. Percuma kita menjadi orang Kristen kalau kita belum bisa hidup di dalam kasih. Ya. Kita memberitakan Injil lewat kasih, lewat cara hidup kita. Ya. Kita mengasihi sesama lewat apa yang kita punya, lewat tenaga kita, pikiran kita, keuangan kita, apa yang kita mampu, apa yang kita punya. Itu bisa kita pakai di dalam kasih kita untuk menjadikan kita sebagai surat Kristus yang dapat dibaca oleh orang sehingga dapat menjadi surat pujian yang baik. Nah, di dalam kasihmu, di dalam kesetiaanmu, bagaimana kita menjadi orang yang setia di dalam kita beribadah sehingga orang lain itu dapat memberikan nilai yang baik. Oh, orang Kristen ini setia di dalam ibadahnya. Ya. Teratur di dalam ibadahnya, ya. Baik di dalam ibadahnya. Jadi bukan ibadah yang malas. Bagaimana kita akan menjadi surat pujian yang baik kalau cara kesetiaan ibadah kita saja malas, nggak setia. Nah, itu membutuhkan kesetiaan di dalam ibadah kita. Itu juga akan dibaca dan dilihat oleh orang. Yang terakhir, yaitu di dalam kesucian. Di dalam kesucian hidup kita inilah yang benar-benar nanti akan dinilai oleh setiap orang. Sehingga orang itu tidak dapat berbicara apa-apa tentang kita. Bahwa orang Kristen itu dapat membawa hidupnya di dalam kesucian. Nah, cara-cara seperti itulah nanti yang akan dapat membuat kita itu sebagai surat-surat, sebagai orang yang bisa menjadikan hidup kita itu sebagai alat-alat di dalam amanat agung Tuhan, yaitu beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Ya, kita tidak usah jauh-jauh berbicara tentang dunia, kepada lingkungan kita saja. Nah, kalau kita bisa membawa hidup kita ini menjadi orang-orang sebagai surat-surat Kristus yang dapat dibaca orang, kita bisa menempatkan diri sebagai teladan seperti yang ada di dalam firman Tuhan tadi. Saya yakin dan percaya, maka kita akan menjadi alat-alat di dalam kita memberitakan Injil sesuai dengan apa yang diharapkan oleh firman Tuhan. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa memiliki waktu yang panjang di dalam pemberitaan firman saat ini. Tetapi biarlah dengan pemberitaan firman Tuhan yang singkat dan pendek ini dapat menjadi berkat bagi kita dan dapat mencetak, menciptakan hidup sebagai orang-orang yang dapat memberitakan Injil dimanapun kita berada. Nah, inilah firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa syafaat untuk doa-doa gereja dan yang lain-lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati.